Ya Rasulullah. Wasbir ala hadhil afati, dan bersabarlah saja menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Wa taqarrab bin nawafili, dan dekatkan dirimu kepada Tuhanmu dengan melakukan amalan-amalan yang sunnah. Dekatkan dirimu dengan memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Jangan yang wajib-wajibnya saja, supaya lebih cepat dekat dengan Allah. Wa qad sumita mustajqidan. Dengan demikian nanti engkau boleh disebut sebagai orang yang sudah sadar. Ketika engkau mendekatkan dirimu dengan melakukan segala kebaikan-kebaikan. An-nawafil itu kebaikan-kebaikan. Bukan hanya kewajiban, tapi kebaikan-kebaikannya juga. Tersadar amilan, yang bekerja, yang mau bekerja li talabit taufiq min rabbika, untuk meminta restu dari Tuhanmu. Azza wa jalla ma'ajtihadika, disertai dengan bekerja keras. Jangan santai, dengan bekerja keras dan sungguh-sungguh. Wartarki takallufil hudur, dan juga hendaknya engkau meninggalkan keberatan-keberatan hatimu untuk hadir. Babal amali, di depan pintu amal, artinya untuk segera memulai action. Segera memulai action dengan perbuatan. Jangan banyak ngomong lagi, sudah segera, yang penting datang ketuk pintunya, maksudnya bekerja segera. Wa huwa al-musta'milu laka, karena bagaimanapun dia adalah sebagai employer, sebagai dununganmu. Dia yang mempekerjakan kamu. Sudah dikasih tugas, sudah laksanakan, jangan banyak ngomong lagi. Employer, bukan employee, tapi employer. Employer itu yang mempekerjakan orang, yang punya pekerjaan, namanya dunungan, cara Jawanya majikan. Bukan mustakmil itu. Ya. Salhu, silakan engkau minta kepadanya. Watadallal baina yadayhi, dan rendahkan hatimu di hadapannya. Hatta yuhayyi'a laka asbab ta'ati, sampai nanti Allah mempersiapkan dirimu asbab ta'ati, untuk bisa melaksanakan ketaatan. Mempersiapkan untukmu sebab-sebab ketaatan, artinya mempersiapkan kamu diberikan kemudahan-kemudahan
sehingga kamu bisa melaksanakan segala tugas-tugasmu, maksudnya begitu. Ini langsung kita terjemah jadi aja. Fa innahu ira aradaka li amrin, karena Allah itu ketika menghendaki sesuatu kepadamu akan memberi apapun kepadamu, maka dia akan mempersiapkan dirimu. Apabila Allah, ulangi lagi, apabila Allah menghendaki ingin memperkenalkan kepadamu, maka dia akan memberikan kesempatan kamu bisa berkenalan orang yang sudah mengenalnya. Nanti dia yang akan mengenalkan. Apabila Allah akan menghendaki engkau dijadikan orang pinter, maka Allah akan mempersiapkan segalanya. Nanti kamu pinter. Apa yang dipersiapkan? Semangatmu akan dibangun oleh Allah sehingga belajarnya tidak pernah kenal lelah siang dan malam. Kalau Allah menghendaki kamu pintar, Allah akan mempersiapkan segalanya. Kamu akan dipertemukan dengan seorang guru yang pintar. Allah menghendaki kamu jadi kiai, Allah akan membuat otakmu cerdas, ketemu dengan guru yang cerdas, dan orang tuamu akan diberi rizki oleh Allah berlimpah ruah sehingga bisa membiayai kamu sekolah. Paham? Omongannya pendek tapi diterangkannya mesti panjang, nggak bisa tidak. Wa qad amaraka bil musara'ati min haitsika, Tuhanmu telah menyuruh kamu untuk segera bergegas. Al-musara'ah itu maknanya bergegas, cepat, aja kelakat kleket, aja sempayang sempoyong, yang terengginas, cepat segera. Min haitsika, dari pihakmu, kamu ada keinginan untuk segera memulai action, cepat, jangan lama-lama. Wa yuwajjihu ilaika at-taufiq min haithihi, dan nanti Allah akan memberikan restu kepadamu dari sisi Allah. Kamunya pengen segera melaksanakan, dari sisi kamu Allah akan mengarahkan, memberikan restu kepada kamu, maksudnya berbagai kemudahan-kemudahan untuk kamu dari sisi Allah. Al-amru zahirun wa taufiqu batinun. Ketika Allah secara syariat memerintahkan kamu sesuatu, itu adalah persoalan zahir. Zahirnya syariat, Allah menyuruh kamu sholat. Adapun taufik, restu Allah, itu batinun, urusan batin. Yang penting kamu nanti malam mau sholat tahajud, itu saja. Nanti Allah akan berikan restu, jam 1:30 Allah akan membangunkan kamu. Itu aja. Yang penting kamu punya niat ingin sedekah, nanti Allah akan persiapkan kamu rezeki yang cukup untuk bisa bersedekah. Lah mau ngerti mah. Tetapi setelah Allah berikan rezeki banyak, nongol mediknya. Aduh, masa nyumbang 5 juta? Nah, di situ terjadi pengkhianatan. Itu namanya the high treason.
pengkhianatan besar. Sama seperti orang punya yayasan yatim piatu palsu, meminta sumbangan kemana-mana, uangnya dimakan sendiri, ketelak. Bawa proposal muter-muter setiap desa minta sumbangan bangunan masjid, ternyata masjidnya nggak ada. Ada nggak begitu? Bukan saya ngomong ya, kamu nih ada. Saya kan menduga, kamu bilang ada sih. Saya tanya, ada nggak? Ada. Gitu. An-nahyu anil ma'asi zahiran. Begitu juga larangan-larangan Allah untuk melaksanakan kemaksiatan itu adalah syariat zahir, aturan-aturan zahir. Ada qala ta'alanya wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, ada perintahnya. Wal habiyatu anha batinun, tapi pencegahan yang ada di dalam dirimu untuk tidak melakukan maksiat itu urusan batin, Allah yang memasangnya. Bitaufiqihi, dengan taufiknya. Tatamassaku wa bihamiyatihi wa ismatihi tatruku. Jadi dengan taufik Allah, dengan restu Allah, itu yang menjadi peganganmu dan pencegahan dari dalam dirimu, wa ismatuhu, dan perlindungan Allah terhadap dirimu, tatruku, engkau bisa meninggalkan segala larangan Allah. Wa biquwwatihi, dan dengan sebab kekuatan yang diberikan oleh Allah ke dalam dirimu, itulah yang menyebabkan tasbiru, kamu bisa bersabar. Ketika kamu bersabar, itu bukan kekuatanmu yang membuat kamu sabar, tapi Allah memberikan kekuatan dalam dirimu sehingga kamu bisa bersabar. Kamu hanya minta Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah limpahkan kesabaran kepada kami. Mintalah kepada Allah supaya diberi kekuatan untuk bisa bersabar. Jangan beranggapan kamu merasa mampu bersabar. Nah, ini kesadaran semacam ini perlu selalu dihayati. Ketika engkau muncul kedermawanan, rasa kasihan melihat orang yang susah di sekitar kamu, anak yatim yang terlantar, orang miskin yang kelaparan, lalu kamu terharu sampai kamu menitikkan air mata, kasihan kepada mereka, itu sesungguhnya bukan kebaikan hatimu, tapi Allah sedang memberikan kebaikan ke dalam hatimu itu. Paham? Ketika engkau bisa menghindari satu kemaksiatan yang tadinya cukup merangsang, cukup menggoda, ya, kamu sudah menggelepar, sudah tidak tahankan lagi menahan hawa nafsu, tiba-tiba muncul kesadaranmu, rasa takut akan siksa Allah. Itu yang memunculkan rasa takut di hatimu adalah Allah, sehingga kamu meninggalkan tempat kemaksiatan sambil lari telanjang nengteng seroal. Nun ada.
Iya, tinggal jrengnya saja muncul rasa takutnya. Inna akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Aku takut melakukan kemaksiatan, nanti aku bakal mendapat hukuman dari Allah. Langsung dalam keadaan telanjang sambil nenteng celana dalamnya. Ada nggak yang begitu? Termasuk Nabi Yusuf. Itu diceritakan dalam Al-Quran, Nabi Yusuf hampir melakukan itu. Iya. Kalau dia tidak melihat burhan dari Allah, pasti dia melakukannya. Laula an ra'a burhan rabbih. Andaikan dia tidak melihat burhan Allah, dia melakukan. Akhirnya Yusuf lari dari kamar, dikejar Zulaikha. Yusuf membuka pintu, Zulaikha menarik baju Yusuf, bajunya sobek, pintu terbuka, suaminya di depan pintu. Itu bukan kata saya, kata Allah lagi cerita tentang percintaan Yusuf dengan majikannya itu. Allah mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Yusuf sudah bergairah, ya, Zulaikha sudah menggelepar, hampir terjadi. Itulah makanya ketika Anda bisa meninggalkan kemaksiatan, berterima kasihlah kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah selamatkan diriku. Jangan mengatakan aku menang, aku hebat. Ketika engkau mendapatkan rizki dari Allah, katakan ya Allah, terima kasih atas segala pemberianmu. Jangan kau katakan aku dapatkan ini hasil dari jerih payahku. Jadi artinya pengingkaran terhadap nikmat Allah ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Makanya itulah sebabnya manusia itu ya memang dari kekufuran itu nggak jauh sih, pengingkaran ini. Jangan dikira bahwa mengingkari itu bukan dosa besar. Ya, mengingkari kebaikan itu dosa yang sangat besar sekali. Anakmu mencuri uang, ketangguhan kamu jewer, dia bilang ampun bapak, selesai. Anakmu gak berangkat sekolah, kepala sekolah laporan anaknya gak berangkat 1 minggu, ternyata main dingdong di Jatibarang, kamu tampar, selesai. Tapi begitu anakmu tidak mengakui kebaikanmu, apa yang kau katakan? Sejak hari ini engkau bukan anakku lagi. Oke. Pengakuan penting. Yaitu sehingga ketika engkau diberi kekuatan bisa menghindari kemaksiatan, berterima kasihlah kepada Allah. Ketika engkau bisa ikut ngaji malam Senin juga, jangan ini karena saya difasilitasi oleh teman saya sehingga dengan mobilnya digratisin semua. Ternyata kepada Tuhanmu sebagai fasilitator yang utama kau ingkari semuanya itu. Ngaku saya nih bisa ngaji ke sini nih karena difasilitasi Pak Haji Ahmad Garwangi, berangkatnya dijemput, pulang dianterin gitu. Tapi sama Allah tidak pernah berterima kasih. Ya, sudah sadar? Sudah sadar kesalahan-kesalahanmu itu? Syukur. Segera bertobat sekarang. Iya. Uhduru wa indi
bi'aqlin wa thabatin wa niyatin wa azimatin. Wahai teman-temanku, mari datang ke sini. Yuk hadir di sini di majelis taklim malam Senin. Silakan hadir di sini. Bi'aqlin, dengan membawa akal sehatmu, wasabatin, dengan niat tekad bulatmu, waniyatin, dan niat yang baik, wa azimatin, dan kemauan yang kuat, wa izahati tuhmatili, dan kau buang dugaan-dugaan burukmu kepadaku ini. Ya, buang dugaan burukmu itu. Jangan kau datang ke sini dengan mencurigai, jangan-jangan Bu Yani bawa ajaran sesat, sampai sholat Jumatnya dipertanyakan. Khalwat di hutan tuh sholat Jumatnya di mana? Hilangkan perasaan semacam itu. Nggak aci begitu mah. Ya. Wa husni dhanni bi, dan kamu datang ke sini silakan dengan pradugamu yang baik. Praduga yang baik. Barangkali saja ilmunya bisa bermanfaat untuk diri saya. Jangan ada suudzon, datang ke sini tapi curiga barangkali disesatkan. Barangkali kamu ditipu, saya minta uang kamu untuk digandakan barangkali. Atau saya ngajak kamu cari merah delima. Atau barangkali saya minta menyanjin yang harganya 50 juta. Ya, itu banyak sekali modus operandi seperti itu. Ya, ya. Tetapi memang dasarnya sudah punya suudzon dari awal. Bertahun-tahun tidak terbukti saya tidak mengajak menggandakan uang, tidak mengajak berinvestasi dengan bunga sekian persen, tidak pernah. Dan mereka sumbangan juga tetap masih tidak percaya. Terus mana? Ya udah nggak apa-apa. Jadi boleh nggak ngaji? Boleh ngaji mah, nggak ada urusan, ngaji silakan gitu. Memang nggak boleh? Boleh. Ada orang tidak percaya ikut ngaji, boleh nggak? Boleh. Ada orang yang membenci saya ikut ngaji, boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Sih, maunya gimana loh? Iya, iya. Nggak apa. Jadi artinya saya mah hanya sekedar menyampaikan saja. Percaya silakan, nggak percaya ya juga silakan. Wa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ngandel serok belia. Dan saya tidak akan marah ketika kamu tidak percaya. Karena tugasku hanya menyampaikan. Fa in tawallau fa innama 'alaikal balagh. Iya, itu aja. Enak kan, nyaman gitu kan? Ya udah gitu aja. Wa qad nafa'akum ma aqulu. Kamu sudah mendapatkan manfaat dari pelajaran-pelajaran yang telah kusampaikan kepada kamu. Ya, ini terjemahnya terjemah makna langsung ya. Iya. Wa qad nafa'akum ma aqulu, kamu sudah dapat
kemanfaatan dari pelajaran-pelajaran yang sudah aku sampaikan kepadamu itu. Wa fahimtum ma'anihi, dan juga kamu sudah paham betul akan kandungan-kandungan makna yang ada di dalamnya. Ya muttahiman li, wahai orang yang selalu menuduhku yang tidak baik, wahai orang yang menuduhku hal-hal yang buruk. Ghadan yatabayyanu laka kullu ma ana fi, besok nanti akan terbukti semua kepadamu siapa sebenarnya aku ini. Jadi jangan pernah berkeinginan bahwa kamu ingin menyenangkan semua orang. Percayalah, sampai hari ini masih ada saja satu masjid mengundang saya, sebagian mereka menolak, jangan undang Pak Kiai Sakur. Paham? Ya, itu tidak ada masalah bagi saya. Dan Anda nggak usah cerita kepada saya tentang mereka itu. Oke, baik-baik saja. Katakan kepada mereka, aku mencintai mereka, dan aku menduga mereka juga mencintai aku. Itu saja. Selesai. Adem nggak? Saya nih nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Sekota Mekah sepakat ingin membunuh Kanjeng Nabi, sampai dia terpaksa harus meninggalkan tanah airnya. Betul? Jangan menghayal. Jadi ketika kamu berbuat apapun terus ada keinginan gimana caranya kira-kira semua orang bisa senang, Anda sejak langkah awal sudah gagal. Jadi siap menghadapi dua kemungkinan, ada yang senang, ada yang tidak senang. 50 lebih 1 Anda sudah sukses. Kalau voting menang nggak? Iya gitu. Apalagi 1.000.000 setuju 1 tidak, ya apalagi kan gitu. Tetap tidak mungkin semuanya. Ya artinya kajian kita saja di sini selalu saja ada yang bukti nggak tuh? Nggak mengada-ada saya mempetik itu. Ya memang begitu. Itulah namanya alam dunia. Ya jangan menghayal seperti di sorga kamu mengacok. Ya iya. Dan yang memusuhi kamu bisa anak kamu, bisa istri kamu, bisa mertua kamu, bisa guru kamu, bisa murid kamu dan sebagainya. Bukan hanya orang lain, tapi juga hubungan dekat, hubungan darah dengan kamu juga sama. Kanjeng Nabi yang musuhi siapa? Pamannya sendiri. Gitu. Yeah. La tuzahimni fima ana alaih. Jangan berseteru, jangan bersaing bersamaku pada posisi aku ini. Qalbuka yanqahiru, hatimu sudah terkalahkan,
hatimu sudah takluk, wa tughlabu, dan dikalahkan, dan kamu dikalahkan. Dah, artinya kamu tidak usah bersaing dengan aku, kamu pasti kalah. Masa menang sih lama. Iya, garap pejak debat karo kita, masa menang sih lama. Ada yang mau debat sama saya, nggak bakal menang. Ya iya, ya udah, itu maksudnya. Ini saya lagi menerjemahkan kalimat ini, bukan lagi mengungkapkan perasaan saya, enggak, itu lagi menjelaskan kata-katanya satu kata jalan gitu. Jadi seolah-olah saya yang mengalaminya kan gitu. Nah, itu kan makanya nanti dalam puisi kan tokohnya kan aku gitu. Aku itu bukan saya. Oke. Athqalud dunya ala rasi, beban dunia numpuk di atas kepalaku. Wa athqalul akhirah ala qalbi, dan beban akhirat berjubel di dalam hatiku. Wa athqalul haqqi, dan segala beban Allah Subhanahu wa taala ala sirri, ada dalam sirku, ada dalam palung hatiku. Beban dunia ya ada di atas kepalaku, beban akhirat menghimpit hatiku, beban kebenaran Allah di dalam palung hatiku. Fahali min muawinin, apakah aku perlu orang yang menolong, yang membantu? Apakah diperlukan? Man yuhsin yataqaddam ilayya, kalau ada yang berniat baik silakan maju ke sini, silakan datang sini kalau ada niatan ingin membantuku. Wa yukhatiru bi ra'sihi, dan dia berani untuk berpikir ya, menantang kepalanya sendiri. Yahmadillahu azza wa jalla, Allah akan berterima kasih kepadamu. Ayo, siapa yang ingin menolongku, meringankan beban yang ada di palung hatiku, yang ada di kepalaku, yang ada di hatiku ini. Ma ahtaju ila muawanati ahadin siwal haqqi azza wa jalla. Goblok ya, jadi apa ini baik. Wa ahsinul adabat, tolong pakai etika yang bagus dong, yang bener etika. Ma'al qaumi, ketika bergaul dengan orang-orang yang soleh ini. Ngomong aja pada metu beka, ngomong karo wong soleh kok. Jangan pakai pantare besi dong. Kira-kira begitulah maksudnya. Itu. Ya kalau saya mah 11-12 mah kamu nih. Gitu. Fa innahum nizaul asyair, mereka itu pahlawan-pahlawan bangsa inilah. Apa itu? Syahnul biladi wal ibad, mereka adalah gudangnya negeri dan hamba, artinya mereka sebagai pusat perbekalan, pahlawan sebagai supplier segala kebutuhan yang mengawal seluruh bangsa dan negara ini. Bihim tuhfazul ardu, hanya karena merekalah bumi dijaga oleh Allah. Wa illa ish yahfad biryaikum, kalau bukan karena mereka orang-orang yang saleh yang menjadi patok-patok bumi ini, bumi tetap dijaga ya.
Isyahfad biliyaikum. Ngapain Allah menjaga bumi? Hanya karena memperhatikan penyakit riyamu itu. Wa nifaqikum, apakah hanya karena kemunafikanmu itu dunia dipelihara oleh Allah? Wa syirkikum, dan kemusyrikanmu bumi dipelihara oleh Allah. Ya munafiqin, hai orang-orang munafik. Ya a'da Allah, wahai orang-orang yang menjadi musuh-musuh Allah Azza wa Jalla, wa rasuli, dan musuh-musuh Rasul. Ya hataban nar, wahai bahan bakar api neraka semuanya. Gitu. Ini saking pegeleng ngurusi umat makanya. Iya. Tapi ini hanya ungkapan ya, sebetulnya ini ungkapan retorika, ungkapan teatris saja sebetulnya. Saya tidak menduga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sekeras ini. Itu hanya ungkapan teatris saja supaya mereka paham ya. Nggak ada waliullah yang galak-galak saja. Ya itu mas, ungkapan teatris saja supaya kamu paham. Allahumma tub alayya wa alaihim, ya Allah, semoga Allah ampuni aku dan ampuni mereka. Allahumma ayqidhni wa ayqidhum, ya Allah, sadarkanlah aku dan sadarkan mereka. Warhamni warhamhum, ya Allah, kasihanilah aku dan kasihanilah mereka. Farriq qulubana, kosongkan hati kami. Wa jawarihana, dan raga kami kosongkan semuanya. Wa in kana la budda, dan andaikan itu tidak bisa tidak, mesti diperlukan adanya. Fal jawarihu lil iyal fi umurid dunya, adapun raga kita ini hanya untuk keluarga, urusan-urusan dunia. Wan nafas lil ukhra, adapun jiwa kita hanya untuk urusan akhirat. Wal qalbu wasirru laka, amin. Adapun hati dan palung hatiku hanya untukmu. Pikiranku, tenagaku, kekayaanku, hartaku untuk keluargaku di dunia ini, tapi jiwaku untuk akhirat dan hatiku hanya untukmu, ya Allah, amin. Hebat enggak? Iya.